Stop. Kamu yang lahir di atas tahun 2000 mungkin tidak begitu kenal dengan bapak yang satu ini. Betul begitu? Kalaupun iya, tak perlulah tanya bapak-bapak kamu siapa dia. Sebab di YouTube dia sudah sangat masyhur. Bapak ini adalah sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Dia adalah John Rambo, seorang veteran perang Amerika yang pernah bertempur di Vietnam. Dia adalah seorang yang tersakiti oleh ulah polisi-polisi korup di sebuah kota kecil di Amerika yang mengusik ketenangannya. Demi mempertahankan hidupnya, dia pun melawan dan tidak tanggung-tanggung. Semua orang yang mencoba menyentuhnya celaka di tangannya. Masalahnya, dia terus-terusan tersakiti hingga jadi bersambung ke seri 5. Dan luar biasanya, meskipun bertempur dengan ratusan atau mungkin ribuan orang, juga dengan tank dan pesawat tempur, dia tetap selamat. Cuma tersakiti sedikit, kembali lagi jadi sakti. Rambo adalah manusia tak terkalahkan. Terlepas dari dia tersakiti, dia menjadi pembunuh paling sadis atas nama pembelaan diri. Rambo mewakili Amerika sebagai bangsa yang menurut mereka sendiri bangsa terunggul di muka bumi. Di video ini kita akan bahas kenapa Amerika tidak pernah unggul melawan Vietnam. Kenapa pula petinju legendaris Muhammad Ali dianggap pengecut karena tidak bersedia berperang ke Vietnam sebagai bagian dari wajib militer. Dan benarkah Rambo merasuki anak-anak untuk membabi buta menembaki sekolahnya? Kalau dipikir-pikir, pemeran Rambo Sylvester Stallone sepertinya lebih kuat dari karakter yang diperankannya. Rambo hanya fiksi yang terus dieksploitasi oleh pengarangnya agar terus menjadi mesin pembunuh dengan alasan membela diri. John Rambo adalah pribadi yang rapuh. Dia ingin menjadi orang kebanyakan, hidup tanpa kekerasan. Tapi dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Akhirnya dia menjadi brutal, membantai banyak nyawa. Sementara Sylvester Stallone adalah orang yang kuat dalam realita. Dia ngotot ingin meningkatkan kualitas hidupnya dan berani menghadapi hidup. Konon untuk sekedar menjadi artis figuran saja, ia bahkan harus ditolak 1.500 kali. Stallone terlahir miskin. Ia menderita kelainan saraf di bagian mukanya. Sisi kanan wajahnya tidak normal. Bicaranya gagap. Di usia remaja, dia dimasukkan orang tuanya ke sekolah untuk anak dengan kebutuhan khusus. Pada titik terendah hidupnya, dia terpaksa menjual anjing kesayangannya bernama Timmy. Ia sama sekali tidak punya uang. Sylvester Stallone ngotot ingin terus bermain dalam film Rocky, film pertamanya, karena peran tersebut merupakan karya yang sangat ikonik dan penting dalam karirnya. Pada awalnya, Stallone tidak memiliki banyak pilihan atau popularitas di industri film, dan ia menulis naskah untuk Rocky sendiri. Dia menyelesaikan naskah itu 3 hari lamanya. Dia menawarkan skenario ini ke berbagai produser dengan syarat bahwa dia akan memerankan peran utama. Dia ditolak lebih dari ratusan kali oleh banyak produser dan studio film. Ketika akhirnya ada tawaran untuk memproduksi Rocky, banyak pihak yang ragu-ragu untuk memilih Stallone sebagai pemeran utama. Tetapi dia menunjukkan tekad dan dedikasinya untuk peran tersebut. Ketika film Rocky dirilis pada tahun 1976, ini menjadi fenomena besar dan mengangkat nama Sylvester Stallone ke panggung dunia. Karakter Rocky Balboa menjadi sangat terkenal dan ikonik, dan film tersebut bahkan memenangkan Academy Award for Best Picture. Kesuksesan film ini memberikan Stallone peluang lebih besar di industri film dan dia terus melanjutkan peran sebagai Rocky dalam beberapa sequelnya. Amerika Serikat dengan film-film propaganda keunggulannya seringkali memukau penontonnya. Kenyataannya, Amerika bukanlah jagoan sejati pada setiap pertarungan. Jika Rambo digambarkan sebagai jagoan di Vietnam, juga banyak pahlawan-pahlawan lain Amerika di film. Kenyataannya, Amerika tidak pernah memenangkan perang Vietnam. Tahu kenapa? Vietnam unggul dengan taktik gerilyanya, dukungan penduduknya,
termasuk keterlibatan politik dan opini publik. Bahkan pasukan udara Amerika Serikat yang hebat itu tidak mampu mengobrak-abrik pertahanan lawan. Suatu kali, petinju legendaris dunia Muhammad Ali sebelum bertanding melawan Zora Folley mendapatkan kabar bahwa dia direkrut untuk berperang di Vietnam. Namun ketika Ali tiba untuk dilantik di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, dia menolak dengan alasan agamanya melarangnya untuk mengabdi di militer, memerangi bangsa lain. Biaya penolakannya sangat drastis, pencabutan gelar kelas beratnya, skorsing dari tinju, denda 10.000 US dollar, dan hukuman penjara 5 tahun. Namun dia keluar penjara saat kasusnya diajukan banding dan kembali kering pada 16 Oktober 1970. Ia mengalahkan Jerry Quarry di Atlanta pada ronde ketiga. Setelah berjuang di pengadilan selama beberapa tahun, Ali juga akhirnya berhasil mendapat kembali lisensi tinjunya pada 1970. Ali bisa saja dikatakan pengecut berkenaan dengan Vietnam, tapi dia tidak ingin darah tumpah sia-sia di Vietnam. Jadi, Rambo atau Ali yang lebih hebat? Amerika tidak hanya tidak mampu mengalahkan Vietnam, ia juga kalah melawan Afghanistan selama perang yang memakan waktu lebih dari 20 tahun. Di dalam negeri, Amerika ternyata pernah kalah oleh masyarakatnya sendiri. Ya, Amerika pernah mengkotak-kotakan orang berdasarkan warna kulitnya. Lihat foto ini, Josh W. McLaurin namanya. Orang kulit hitam pertama yang diterima di Universitas Oklahoma tahun 1948. Setelah melalui perjuangan berat di pengadilan, karena warna kulitnya, ia dipaksa duduk terpisah dengan mahasiswa lain berkulit putih. Tapi McLaurin berhasil membuktikan kulit hitamnya tidak ada kaitannya dengan kebodohan dan minim prestasi. Ia berhasil mencatatkan dirinya sebagai salah satu di antara 3 mahasiswa terbaik universitas tersebut, bahkan meraih jenjang profesor. Hingga saat ini, rasisme masih meracuni Amerika. Kembali ke John Rambo, terlepas dari karakter protagonis, beberapa orang di Amerika tampaknya tergerak menembakkan senjata ala Rambo. Tetapi sayangnya bukan kepada para musuh, tapi ke sekolah secara membabi buta. Dan diantaranya bahkan dilakukan oleh remaja tanggung, juga anak-anak. Terjadi 24 penembakan di sekolah-sekolah Amerika tahun 2023 ini yang mengakibatkan cedera atau kematian. Menurut analisis Education Week, ada 168 penembakan sejak 2018. Ada 51 penembakan di sekolah dengan cedera atau kematian tahun lalu. Terbanyak dalam 1 tahun sejak Pekan Pendidikan mulai melacak insiden semacam itu pada 2018. Ada 35 pada 2021, 10 pada 2022, dan masing-masing 24 pada tahun 2019 dan 2018. Kurang dari seminggu memasuki tahun 2023, Amerika dikejutkan lagi dengan penembakan sekolah lainnya. Kali ini, seorang siswa berusia 6 tahun diduga menembak gurunya dengan pistol di sekolah dasar Virginia yang digambarkan polisi sebagai penembakan yang disengaja. Kasus tersebut telah memaksa para pemimpin lokal, polisi, dan ahli kekerasan senjata untuk menghadapi pertanyaan yang mengerikan. Kok bisa siswa kelas 1 menembak orang? Begitulah Amerika. Secara langsung tentu Rambo tidak ada hubungannya dengan penembakan yang marak terjadi di sekolah-sekolah Amerika. Tetapi secara tidak langsung, adegan-adegan kekerasan yang ditampilkan di film-film semacam Rambo itu ikut bertanggung jawab merusak moral sebagian masyarakat. Tidak terkecuali maraknya game-game tembak-menembak dengan simulasi seakan-akan nyata. Bayangkan anak umur 6 tahun saja sudah bisa menggunakan senjata api untuk melukai orang lain. Bagaimana jika dia, jangankan jadi dewasa, taruhlah memasuki masa remaja? Apakah dia akan mencuri tank dan menghancurkan seluruh kota dengan itu? Sangat mengerikan membayangkan jika itu terjadi. Menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan Amerika agar kejadian penembakan massal tidak terjadi lagi? Dan yang terpenting, anak-anak dan remaja tidak akan pernah sekalipun terlibat di dalamnya. Juga apakah Rambo itu benar-benar seorang pahlawan, jagoan sejati, kebanggaan Amerika, atau perusak moral bangsa?
meskipun film-filmnya tidak ada lagi yang diproduksi sekarang ini? Tulis pendapatmu di komentar ya.